Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berharap saudara-saudara yang menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat selalu, dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan menyapa kita hari ini, Rabu 25 Maret 2020, terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berkata, "Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, "Payon rasi haga sama zilhisidu, enao Roma buah-buahnia menilau bahelwalanya." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di kalangan orang Kristen, datang kepada terang atau datang kepada Yesus cenderung tertuju pada asumsi datang ke gereja atau datang ke tempat ibadah. Memang benar bahwa salah satu sarana perjumpaan umat manusia dan secara khusus orang percaya kepada Yesus adalah datang ke tempat ibadah atau datang ke gedung gereja. Sebab sepanjang zaman, tempat ibadah atau gedung gereja merupakan pusat perjumpaan umat manusia dengan Tuhannya, yakni melalui ibadah. Pusat pembinaan rohani melalui firman Tuhan yang diberitakan. Pusat pertemuan sesama umat Tuhan. Dan bagi orang Kristen sebagai wujud persatuan tubuh Kristus. Pusat pernyataan kasih kepada Tuhan dan terhadap sesama. Namun sesungguhnya datang kepada Yesus terang yang sesungguhnya tentu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, serta tidak dibatasi oleh jarak dan tempat. Kita boleh saja datang kepada Yesus di tempat ibadah, sekalipun kadang-kadang pemanfaatan tempat ibadah hanya dalam waktu tertentu. Sebut saja yang umumnya sekali seminggu di waktu ibadah hari Minggu saja. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernyataan Yesus untuk datang kepada terang atau datang kepadanya tidak diuraikan secara rinci kapan, di mana, dan berapa banyak. Dan sudah barang tentu boleh kita berasumsi bahwa yang Yesus maksud tidak hanya satu kali dalam seminggu, tidak hanya 4 sampai 5 kali dalam sebulan, dan tidak hanya 52 sampai 53 dalam setahun. Melainkan sesungguhnya Yesus menghendaki setiap orang datang kepada terang, datang kepadanya kapan saja, di mana saja, dan sepanjang hayat. Berpedoman pada apa yang dilakukan oleh Nikodemus yang datang kepada Yesus pada malam hari, dan Yesus pun berkenan menyambut kedatangannya. Dengan demikian, datang kepada Yesus terang yang sesungguhnya boleh saja pada pagi hari, pada siang hari, sore hari, dan malam hari. Boleh saja di tempat ibadah atau gedung gereja, di rumah-rumah, di tempat kos, di ladang, di tempat kerja, di tempat usaha, di tempat rekreasi, dan lain-lain. Dan boleh saja di daerah dataran rendah, dataran tinggi, di bukit, di gunung, dan di mana saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wujud nyata untuk datang kepada Yesus, datang kepada terang, yakni melalui yang pertama, membaca dan merenungkan firman-Nya. Yang kedua, berdoa dan berseru di hadapannya. Ketiga, memuji dan memuliakan namanya melalui nyanyian, puji-pujian. Mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. 5. Menyaksikan kuasa dan kemuliaan dan keagungannya. 6. Menjadi berkat terhadap sesama dan terhadap ciptaan Tuhan lainnya. Yang ketujuh, berbagai kegiatan rohani dan aktivitas positif lainnya
yang mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu adalah wujud nyata untuk datang kepada Yesus, Sang Terang yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan datang kepada Yesus, maka hidup kita menjadi benar. Hidup kita akan menjadi berkenan di hadapannya, dan hidup kita akan terselamatkan. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kalau kita masih hidup saat ini, kalau yang namanya nafas masih dikandung badan saat ini, dan kalau kesehatan masih menempel pada tubuh kita saat ini, itu pertanda Tuhan sedang berkenan ditemui, dan ia masih dekat kepada setiap kita. Manfaatkanlah situasi dan keadaan saat ini sebagai kesempatan membangun dan memperbanyak kualitas perjumpaan dengan Yesus, terang yang sesungguhnya. Karena itu, rendahkanlah diri, datanglah kepada Tuhan, dan dapatilah anugerah demi anugerahnya yang terbaik. Yesus memotivasi kita dengan firman-Nya. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Dalam bahasa Nias, bayon rasi haga sama zuhi sido, ena Roma buah-buahnya menilau bakhlo walang. Yohanes pasal 3 ayat 21. Selamat datang kepada Yesus terang hidup, dan selamat beraktivitas hari ini. Demikian renungan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita umat-Nya. Pesan kami, saudara senantiasa berdoa dan berserah diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus, serta menjaga diri agar selalu sehat dan sukacita selalu. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, seperlunya kita patut mengindahkan arahan-arahan positif dari lembaga kerohanian dan lembaga pemerintahan di tengah memerangi mewabahnya virus corona hingga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya, Pendeta Agustiar Laia. Ikuti tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.